Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi mengenai ejaan yang disempurnakan guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Arya Rohma, MPD. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Karena tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Arini Fitria dari Prodi Manajemen semester 2. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih ejaan yang disempurnakan itu atau yang sering disebut EYD? Nah, ternyata ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah standar ejaan resmi dalam bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1972 oleh pemerintah Indonesia. EYD dirancang untuk menyempurnakan atau mengatur kembali ejaan bahasa Indonesia agar lebih konsisten dan sesuai dengan aturan yang lebih sistematis. Nah, teman-teman, setelah kita membahas pengertian ejaan yang disempurnakan, sekarang kita akan membahas tujuan ejaan yang disempurnakan. Ternyata ada tujuannya nih, teman-teman. Mengapa EYD itu ada? Nah, tujuan EYD atau ejaan yang disempurnakan itu adalah untuk menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi antara pembicara bahasa Indonesia. Selain itu, EYD juga bertujuan untuk melestarikan keberagaman bahasa Indonesia dan memperkuat identitas kebangsaan. Nah, teman-teman, untuk menambah pemahaman kita dalam memahami materi ejaan yang disempurnakan, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh kesalahan-kesalahan dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan. Nah, yang pertama, dilarang makan dan minum di dalam masjid. Nah, kata yang sudah saya garis bawahi itu kata yang salah. Namun, kata yang benar adalah masjid. Jadi, kalimat yang benar adalah dilarang makan dan minum di dalam masjid. Nah, contoh selanjutnya, seringkali kita menemui kalimat dijual rumah ini, dijual tanah ini. Nah, pada contoh yang sudah saya tampilkan di samping, kata di dan jual seharusnya tidak terpisah. Mengapa demikian? Karena jika kata di dan jual terpisah, di tadi itu akan menunjukkan tempat atau lokasi. Maka kalimat yang benar seharusnya dijual itu di dan jual tidak terpisah karena jual di sini merupakan kata kerja. Nah, kita masuki contoh selanjutnya. Kata apotek yang dilingkari di samping adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut ditulis apotek yang merupakan kata bakunya. Perlu diingat dari kata tersebut apotek, apoteker, dan bukan apotik, apoteker. Nah, selanjutnya, pada kalimat layanan bis pariwisata. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, kata bis yang ada pada gambar di samping tidak termasuk kata baku. Seharusnya kata bis diganti menjadi kata bus yang termasuk kata bakunya. Nah, contoh selanjutnya nih teman-teman. Pada kata yang sudah saya lingkari, di sana terdapat kata praktek. Nah, itu bukan merupakan kata baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik dan perlu diingat dari kata tersebut praktik pratikum, bukan praktek pratekom. Dan kata selanjutnya yang di bawahnya itu ada kata jam. Nah, kata jam menunjukkan jangka waktu. Misalnya, Nana menyelesaikan lomba dalam waktu 1 jam 5 menit 30 detik. Dengan begitu, kata jam pada gambar di samping jelas bukan menunjukkan waktu. Seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang merupakan menunjukkan waktu. Jadi, kata jam di samping kurang tepat penempatannya. Seharusnya diganti dengan kata pukul.
Nah, untuk kata yang saya lingkari biru, penempatan titik seharusnya sesudah huruf S. Nah, selanjutnya nih teman-teman, gambar di sebelahnya. Tanda titik dipakai untuk pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya dan desimal. Jadi, setelah RP tidak perlu diberikan tanda titik lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita bahas kesalahan dalam penggunaan kalimat dan ejaan pada paragraf berikut. Saya sengaja sudah memberikan tanda kuning agar memudahkan kita dalam melihat kesalahan yang ada. Nah, di judul era multimedia, penulisan multimedia yang seharusnya disambung. Selanjutnya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah tidak efektif dan tidak perlu ada pengulangan. Selanjutnya, penulisan para. Di awal kalimat tidak efektif dan harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kata keemasan. Itu seharusnya disambung. Selanjutnya ada kata bagi. Bagi tidak boleh digunakan di awal kalimat dan seorang juga tidak harus dimasukkan. Selanjutnya ada kata hal. Hal seharusnya huruf kecil. Selanjutnya ada kata tetapi. Tetapi tidak digunakan untuk konjungsi antar kalimat. Nah teman-teman, selesai sudah pembahasan materi kita mengenai ejaan yang disempurnakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.